Halo semua, kali ini saya bersama dengan rekan-rekan saya yang tergabung dalam kelompok emas, yaitu Bapak Evandi Amin, Ibu Cynthia Malik, Ibu Yanti Rantung, dan saya Stilver Sinaulan akan memaparkan hasil diskusi dalam ruang kolaborasi kami di modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dari kami calon guru penggerak Angkatan 11 Provinsi Sulawesi Utara. Dalam video kali ini, kami menganalisis satu skenario pembelajaran yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi yang beragam. Berikut ini adalah skenario pembelajaran di sekolah dasar. Berikut adalah skenario pembelajaran di sekolah dasar. Pak Dermawan adalah guru sekolah dasar. Minggu depan, ia akan mengajar murid-muridnya materi tentang cara kerja satu sistem organ tubuh manusia, yaitu sistem organ pencernaan. Saat merencanakan pembelajaran, Pak Dermawan mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhannya. Sumber daya belajar yang ia siapkan diantaranya adalah sebuah poster diagram yang menunjukkan bagian-bagian organ pencernaan yang dipinjam dari perpustakaan. Terus ada berbagai bacaan yang membahas tentang organ pencernaan, ada beberapa buku, artikel yang diambil dari majalah anak-anak, ada komik sains yang dia pinjam dari salah satu muridnya. Di kelas, Pak Dermawan tidak ada komputer, tetapi Pak Dermawan tetap mencoba mengunduh lewat handphonenya sebuah video singkat yang menjelaskan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja. Dan video itu kemudian ia tonton sebelum dia menggunakannya dalam proses pembelajaran. Pak Dermawan juga membuat kartu-kartu pertanyaan yang dapat digunakan untuk membantu murid dalam mengkonstruksi sendiri pemahaman mereka tentang cara kerja sistem organ pencernaan. Pak Dermawan lalu mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruksinya. Dia membaca buku, mengamati poster atau diagram, mewawancarai petugas UKS, bahkan menjawab kartu-kartu pertanyaan. Aktivitas-aktivitas tersebut walaupun berbeda-beda namun semuanya bertujuan agar murid memahami cara kerja sistem pencernaan. Di awal pembelajaran, Pak Dermawan memberikan penjelasan kepada semua murid yang ada di kelasnya tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang ia ingin anak-anaknya kuasai. Tentu lewat proses tanya jawab dan contoh-contoh, ia juga memastikan bahwa murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem. Nah, setelah itu, ia meminta murid-muridnya mulai bekerja dalam kelompok. Untuk penugasan kali ini, Pak Dermawan telah mengelompokkan murid-muridnya berdasarkan tingkat kemampuan murid dalam membaca. Hal ini karena tugas pertama yang harus dilakukan oleh setiap kelompok adalah membaca materi bacaan terlebih dahulu. Pak Dermawan menyesuaikan teks yang dibaca tiap kelompok dengan kemampuan mereka masing-masing. Pak Dermawan menjelaskan pada murid-muridnya bahwa dalam satu minggu tersebut setiap kelompok akan mendapatkan target untuk menyelesaikan kegiatan yang telah disiapkan oleh Pak Dermawan tersebut. Keputusan tentang kegiatan mana yang ingin dilakukan lebih dulu diserahkan sepenuhnya kepada murid. Yang jelas, mereka diberikan kesempatan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut pada saat pelajaran IPA di minggu tersebut. Selama proses murid melakukan kegiatan, Pak Dermawan memastikan ia mengobservasi dan memantau pemahaman murid-muridnya. Ia mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan, dan memberi pertanyaan lanjutan kepada murid-murid yang memerlukan bantuan atau perlu diberikan tantangan lebih. Ia pun menunjukkan video lewat handphonenya kepada beberapa anak yang tampak masih kesulitan. Ia membantu mereka memahami konsep-konsep kunci dengan kosakata sederhana yang kemudian ia display ke kelas. Pak Dermawan pun membuat catatan-catatan penilaian selama proses ini. Setiap jawaban yang diberikan murid, pertanyaan murid, ia perhatikan. Ia gunakan informasi ini untuk menyesuaikan tingkat bantuan yang diberikan pada murid. Pak Dermawan kemudian melakukan penilaian untuk mengetahui sejauh mana murid-muridnya memahami materi tersebut. Ia melakukan penilaian berjenjang atau tier assessment. Untuk murid-murid yang kemampuannya kurang, ia menugaskan mereka untuk menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur sederhana yang dilengkapi dengan penjelasan singkat. Untuk murid-murid yang kemampuannya sedang, ia meminta mereka membuat sebuah cerita narasi
tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Nah, untuk murid-murid yang berkemampuan tinggi, dia meminta mereka membuat sebuah cerita kreatif dari perspektif seorang makanan yang menarasikan alur pencernaan. Melalui tugas ini, penyusunan kalimat dan pemilihan kosakata yang digunakan tentunya sudah lebih rumit. Kebutuhan belajar yang berusaha dipenuhi oleh guru atau Pak Dermawan tersebut adalah kesiapan belajar. Pak Dermawan menyiapkan berbagai sumber bacaan yaitu melalui poster, komik, sains, buku, artikel, dan video. Selanjutnya kebutuhan berikutnya adalah minat belajar murid. Pak Dermawan memberikan kebebasan kepada setiap kelompok untuk memilih kegiatan yang telah dipersiapkan oleh Pak Dermawan. Yang ketiga, kebutuhan murid yaitu profil belajar. Pak Dermawan berusaha menyesuaikan dengan gaya belajar sesuai dengan tingkat kemampuan murid dalam membaca. Menurut kelompok kami, Pak Dermawan melakukan observasi, kebutuhan belajar, melakukan pemetaan, mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuannya membaca. Kan dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan memberi pertanyaan lanjutan kepada murid-murid yang memerlukan bantuan atau perlu diberikan tantangan lebih. Selanjutnya, Pak Dermawan pun melakukan atau mempersiapkan sumber belajar yang beragam, dan Pak Dermawan juga menganalisis dan merefleksi hasil capaian setiap kelompok belajar murid sebelumnya. Menurut kelompok kami, strategi pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan oleh Pak Dermawan adalah dia berdiferensiasi konten. Karena Pak Dermawan menggunakan bahan ajar yang bervariasi. Ada buku teks, komik, poster, kartu pertanyaan, video pembelajaran. Berikutnya, dia berdiferensiasi proses. Pak Dermawan membagi murid berdasarkan tingkat kemampuan membaca sumber belajar di kelompoknya. Mereka mengamati poster atau diagram, mendiskusikan, membuat ringkasan, dan menunjukkan pemahaman tentang isi poster tersebut. Selanjutnya, Pak Dermawan mewawancari petugas UKS dan menjawab kartu-kartu pertanyaan. Yang ketiga, Pak Dermawan bervariasi produk. Jadi hasil yang dikerjakan oleh murid dibedakan menurut kemampuan mereka masing-masing. Kemampuan kurang menjelaskan alur sederhana melalui diagram alur, yang sedang membuat sebuah cerita narasi tentang alur, dan yang berkemampuan tinggi yang meminta mereka membuat sebuah cerita kreatif dari perspektif seorang makanan yang menarasikan alur pencernaan. Nah, penilaian yang dilakukan oleh Pak Dermawan adalah penilaian proses. Penilaian proses ini ketika Pak Dermawan membuat catatan penilaian selama proses pembelajaran. Selanjutnya, penilaian berjenjang, tier assessment. Pak Dermawan membuat penilaian berjenjang berdasarkan tingkat kemampuan murid. Nah, Pak Dermawan pun membagi penilaian untuk yang berkemampuan tinggi, yang berkemampuan sedang, dan berkemampuan kurang. Dari hasil analisis kami menarik kesimpulan bahwa pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha terbaik guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas dalam memenuhi kebutuhan murid dan berfokus pada kesiapan belajar, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Dalam kasus ini pun, walau dengan keterbatasan sarana dan prasarana, yaitu tidak adanya komputer di kelasnya, namun Pak Dermawan tetap melakukan perencanaan proses dan penilaian berdiferensiasi serta menerapkannya untuk para murid. Demikianlah hasil diskusi ruang kolaborasi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi kami Pak Effandi Amin, Ibu Cynthia Malik, Ibu Yanti Rantung, dan saya Silver Sinaulan yang tergabung dalam kelompok emas, kiranya boleh bermanfaat. Terima kasih.